Shalom saudara-saudara yang diberkati dengan kasih karunia yang terbesar, yaitu memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga saudara semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan baik saja. Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengar renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang Maha Mulia yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini di mana kami bisa bangun tidur dalam keadaan tubuh yang sehat dan baik. Beberapa di antara saudara kami mungkin saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, dan kami mau berdoa bagi mereka. Kami memohon Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit dengan kuasa kesembuhan-Mu yang ajaib. Kami memohon setiap orang yang sedang sakit bisa dipulihkan kembali dan diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan setiap saudara kami yang sedang memiliki pergumulan hidup. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi, dan kiranya Engkau menopang dan menguatkan setiap saudara-saudara kami. Biarlah kami senantiasa berjalan di dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu di sepanjang hidup kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai bersaat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan pengajaran dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mendengar tentang pertemuan Musa dengan Allah di Gunung Horeb. Mari kita membaca tentang pertemuan itu dalam Keluaran 3 ayat 1-5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api telah menarik perhatian Musa untuk mendekatinya. Dengan cara itulah Allah berbicara dengan Musa mengenai hal-hal yang akan mengubahkan hidup Musa secara drastis, yaitu mengenai tugasnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Semak duri yang menyala tidak hanya dialami Musa, tetapi dialami oleh kita semua. Maksudnya adalah Allah menarik perhatian kita secara pribadi dengan cara Allah, sehingga Allah bisa berbicara kepada kita. Hal ini terjadi terutama saat Allah ingin memberitahukan kita mengenai hal-hal penting yang akan mengubahkan hidup kita secara drastis. Akan tetapi, ada dua hal yang menghalangi kita untuk bisa mendengar suara Allah kepada kita, yaitu hal yang pertama adalah tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Seringkali saat Allah berbicara, kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri atau perhatian kita teralihkan dengan situasi di sekeliling kita, sehingga kita luput mendengarkan ketika Allah berbicara kepada kita. Kita perlu memiliki kepekaan akan kehadiran Allah dan suaranya saat Ia berbicara, sehingga kita tidak melewatkan apa yang hendak dikatakan Allah kepada kita. Hal yang kedua adalah tidak ingin mengikuti kehendak Allah. Saat Allah berbicara kepada kita, apa yang disampaikan mungkin adalah sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Oleh karena itu, seringkali kita menyangkal telah mendengar suara Allah karena kita tidak ingin mengikuti kehendak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin selalu berkomunikasi dengan kita. Dia ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui, terutama mengenai kehendaknya bagi hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 8 tertulis demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Oleh karena kita memiliki Allah yang ingin selalu berkomunikasi dengan kita, yaitu mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, serta memberikan nasihat kepada kita, maka tidaklah mengherankan apabila kita bisa menerima petunjuk-petunjuk Allah, baik itu melalui suara di dalam hati dan pikiran kita, melalui ayat Alkitab yang kita baca, melalui orang lain, melalui pengalaman hidup kita, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki semak menyalanya masing-masing, karena Allah berbicara kepada setiap orang dengan cara yang berbeda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita membangkitkan iman percaya kita bahwa Allah senantiasa ingin berbicara kepada kita secara pribadi, dan Dia rindu untuk memberitahukan kita tentang jalan-jalannya dan kehendaknya bagi kita. Akan tetapi, diperlukan kerendahan hati dan ketaatan untuk melakukan kehendaknya saat kita mendengar suaranya berbicara kepada kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga Allah memakai renungan ini untuk memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya Engkau memiliki cara tersendiri untuk menarik perhatian kami agar mendengarkan suara-Mu saat Engkau berbicara. Berikanlah kami telinga yang peka dan hati yang bisa mengerti agar kami tidak meluputkan suara-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan segera memulai aktivitas harian kami. Kami bawa dan serahkan seluruh rencana kami hari ini ke hadapan-Mu. Berkatilah dan lindungilah kami di sepanjang hari ini dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan, dan bimbinglah kami untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri sampai masa tua kami. Kiranya kami tetap bisa mempertahankan iman percaya kami kepada Kristus di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan-Mu bagi bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun, dan gagalkanlah semua niat jahat manusia yang dirancangkan untuk memecah persatuan di Indonesia. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.